Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hadis tentang hari kiamat yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Ari Nurul Haini. Yang kedua, Firdaun Husain Al-Hais. Yang ketiga, Lailin Fajri. Yang keempat, Ninda Harisma. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu apakah iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukan sewaktu di dunia. Materi yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Lailin. Ya, saya akan menjelaskan beberapa dalil atau hadis tentang hari kiamat. Yang pertama itu ada Quran surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya ada percakapan Nabi SAW dengan malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang artinya, kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat, sedangkan ilmunya hanyalah ada di sisi Allah. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satu makhluk hidup pun yang lahir di atas bumi ini yang berumur 100 tahun. Hadis riwayat Muslim. Terus ada juga hadis tentang kiamat yang sudah dekat. Bu'istu ana wasa'atu kahataini, yang artinya, diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadisnya itu adalah Al-Qadi mengatakan dalam Syarh Muslim bahwa hadis ini menunjukkan sangat dekatnya waktu terjadinya kiamat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad sampai datangnya hari kiamat. Syarh Muslim 3-247. Yang selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Yang pertama, Yaumul Barzah, merupakan hari penantian di alam kubur setelah meninggal. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, dalam kitab Akidah Tihawiyah adalah dibangkitkannya jasad dari kubur sejak manusia pertama hingga terakhir. Rasulullah SAW bersabda, ada 12 kelompok umatku dihalau ke padang mahsyar dengan keadaan mereka tidak seperti di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hasyr, dikumpulkannya seluruh makhluk setelah dibangkitkan dari kubur untuk mendapat keputusan dari Allah atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab,
Berdirinya manusia di hadapan Allah, Dia menunjukkan kepada manusia perbuatan yang dulu mereka kerjakan, perkataan yang dulu mereka ucapkan, dan kebaikan atau keburukan yang dulu mereka simpan dalam hati. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ninda. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat yang kecil. Tanda-tandanya adalah ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggal oleh kaum muslim. Yang kedua, jumlah ulama atau ahli agama yang sesungguhnya semakin sedikit, sebaliknya banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat. Yang ketiga, perzinahan dilakukan terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Yang kelima, umat manusia berlomba menumpuk kekayaan dengan jalan yang tidak halal serta maraknya praktek riba. Yang selanjutnya, para orang tua menjadi budak dan diperlakukan sewenang-wenang oleh anak-anaknya. Yang selanjutnya, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Sering terjadi bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. Selanjutnya, banyaknya perceraian. Dan yang terakhir, bermewah-mewah dalam membangun masjid sementara jamaahnya sedikit, serta saling membanggakan keindahan masjid. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kubro antara lain, pertama, waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Yang kedua, matahari terbit di sebelah barat. Yang ketiga, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Yang keempat, adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Yang kelima, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Yang terakhir, hilangnya Al-Quran dari hati umat manusia hingga hilang pedoman. Materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Mas Daus. Saya akan menyampaikan tentang hikmah dari keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas, karena ada rukun imannya. Yang kedua, semakin bersemangat dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan, karena kita sebagai umat muslim itu percaya bahwasanya ada hari akhir atau hari kiamat atau hari hancurnya dunia alam semesta ini, jadi kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. 3. Menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. 4. Muncul rasa takut, tidak mampu mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan di sini yaitu mempertanggungjawabkan amalan kita sewaktu kita hidup di dunia. Yang kelima, siap menghadapi kematian dan hari kiamat. Karena kita sudah berbuat baik, karena kita sudah tahu bahwasanya akan ada yang namanya hari kiamat, jadi kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, artinya kita sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. Gitu. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.